Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat JK, kembali lagi di Jejak Kata. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Dengar-dengar sih dia jadi ketua OSIS di salah satu sekolah. Penasaran gak sih siapa orangnya? Langsung aja kita panggil. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari bawah, dari mana sih? Tiba-tiba muncul. Dari Cipondo. Cipondo bukan di sana ya? Iya sih benar. Tapi ini kita bukan di Cipondo, sekarang Cipondo. Itu di MTS Plus Asyukri. Masya Allah. Ini dia tiba-tiba muncul. Siapa sih sebenarnya? Siapa ya? Kamu Kendall Jenner? Bukan, aku Bobo Halilintar. Boleh perkenalan dulu ke penonton. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalista Nadifa Atira dari kelas 8B. Saat ini aku bersekolah di MTS Plus Asyukriya. Masya Allah. Apa kabar nih sebelumnya Kendall Jenner? Nadifa maksudnya. Aduh, nggak bisa bedain mana Kendall Jenner, mana Nadifa. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, bahagia, Allahu Akbar. Masya Allah, ya udah semangat banget ini jiwa-jiwa pemimpinnya. Masya Allah. Aku dengar kamu sekarang jadi ketua OSIS ya? Iya, betul. Wow. Aku mau interogasi kamu ini. Itu takut. Apa? Kamu kan ketua OSIS. Ketua OSIS periode 2024 dan 2025. berarti kelas 8. Oh, kemarin kalau nggak salah aku tuh podcast juga sama angkatan kamu. OSIS juga tuh. Kemarin siapa tuh ya namanya ya? Kalau nggak salah tuh bidang keputrian ya? Oh iya, keputrian. Siapa namanya? Kamila Khairani. Kamila. Dan kemarin kan sekbidnya ya. Sekarang kita wawancara ketua OSISnya. Kemarin aja sekbidnya itu udah Masya Allah banget guys. Apalagi sama ketuanya nih. Kita penasaran. Tonton terus makanya. Nah, kan kamu ketua OSIS. Apa yang membuat kamu tertarik buat jadi ketua? Motivasi kamu buat jadi ketua OSIS tuh apa sih? Jadi aku tuh awalnya menjadi ketua OSIS nih sebenarnya kayak, aduh bisa nggak ya? Karena kan ketua OSIS itu kan sesuatu hal yang tinggi gitu ya istilahnya, mempunyai jabatan dan ada kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jadi dulu itu aku pas kelas 7 ini kayak masih pendiam, tapi aku punya ide-ide yang nggak bisa aku keluarkan. Jadi kalau misalnya aku berpikir untuk menjadi pengurus OSIS, kok kayaknya pengurus OSIS ini enak ya, bisa ngejalanin proker, bisa membuat kegiatan di sekolah, dan bisa mempengaruhi orang lain juga di sekolah. Jadi aku pengenlah menjadi ketua OSIS ini. Karena dengan menjadi ketua OSIS, dengan menjadi pemimpin, kita bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain. Dengan menyampaikan pendapat, terus bisa berkomunikasi dengan orang lainnya juga lancar, insya Allah. Bertanggung jawabnya tapi gede juga ya. Pernah nggak sih kayak kamu tuh kan jadi ketua OSIS nih, pasti kan itu perjalanannya kan lumayan panjang ya, dari yang dulunya masih kayak murid biasa, terus tiba-tiba jadi ketua OSIS, itu pasti kan kaget gak sih dirinya kayak, wow aku nih jadi ketua OSIS nih sekarang gitu. Itu hal apa yang membuat kamu berat jadi pas perjalanannya itu tuh? Perjalanan berat tuh apa ya? Mungkin suka terpaku dengan omongan orang lain yang kurang mengenakan. Oh, hujatan kita dengan omongan-omongan orang gitu ya. Tapi biasanya tuh kayak gitu sih yang bikin ini sih sakit hati. Kadang takut juga kalau misalnya kita ini berperilaku yang nggak sesuai orang lain mau. Tapi sebenarnya lebih baik dia jadi diri sendiri ya. Betul. Karena kalau misal kitanya ngikutin jadi orang lain, itu tuh malah jadinya kita tuh nggak bisa bebas sama ke diri kita sendiri. Tidak boleh menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri seperti Kalista Nadifa Atira.
Dan tantangan terbesar kamu selama menjabat, ini udah berapa tahun? Setengah ya? Mungkin satu semester, 6 bulan. Semester 6 bulan. Tantangan terbesar kamu selama menjabat itu apa? Tantangan aku itu kan pemimpin ya. Pemimpin itu sibuk untuk memimpin orang lain. Sementara aku tuh kadang suka lupa untuk fokus untuk memimpin diriku sendiri. Tapi sebenarnya pemimpin itu harus terlebih dahulu memimpin dirinya sendiri, teman-teman. Dan karena aku punya tanggung jawab yang lebih banyak, aku agak kesulitan untuk hal itu. Tapi kamu sekarang udah bisa membalancekan. Insya Allah, aku juga belajar pelan-pelan karena mungkin aku belum terbiasa untuk menjadi pemimpin ini, punya tanggung jawab yang besar. Tapi kalau misalnya kita belajar, kita berusaha, insya Allah semua masalah pasti akan terselesaikan. Berarti kuncinya adalah sungguh-sungguh sama niatnya. Betul. Kalau niat kita baik, pasti jalannya bakal dimudahin. Tapi kalau niat kita cuma FOMO-FOMOan, malah justru kita nge-stuck di tengah jalan dan kita bingung tuh mau kemana lagi arahnya. Terus gimana cara kamu buat ngebagi waktu kamu dari keluarga, organisasi, sama akademik? Jadi biasanya tuh kan aku pulang sore ya. Biasanya kalau pulang sore itu aku biasanya sempatin waktu untuk makan bareng keluarga aku di ruang keluarga. Kayak kita nonton TV bareng, cerita-cerita bareng. Tuh. Terus kalau untuk PR biasanya aku ada jadwal prioritas di mana ada kayak styrofoam di kamar aku. Nanti aku tempel-tempelin. Jadi nanti aku tempel tugas yang harus diselesain hari ini tuh yang mana nih? Harus yang mudah tuh dikerjakan tuh yang mana, terus ini tuh harus diselesain dalam jangka panjang atau pendek gitu. Jadi kayak gitu. Jujur kalau masuk organisasi itu kan yang lumayan berat ya. Apalagi buat ngebagi waktunya. Itu kan tadi kamu awal-awal pas masuk organisasi juga ini kan kayak kewalahan gitu ya. Tapi pas sudah udah mulai berjalan itu mudah atau masih agak berat mungkin? Sebenarnya dibilang mudah nggak mudah. Justru ini membuat aku semakin banyak belajar. Tantangan? Iya, banyak tantangannya. Dimulai dari anggota-anggota, jadi menggerakkan mereka tuh bagaimana, terus bagaimana juga menyeimbangkan antara diriku di organisasi dan juga diriku sebagai siswa MTs Plus Asyukur ini. Kan kalau di OSIS itu kan ada, di OSIS itu kan ada proker ya, program kerja. Ada nggak program kerja yang pengen banget kamu tuntaskan, yang pengen kamu lakuin dan tunjukin ke orang-orang? Program kerja. Aku itu pengen kayak menunjukkan bakat-bakat teman-teman yang lain. Karena bakat itu kan gak cuman ada satu atau dua, tapi biasanya itu bakat gak bisa ditunjukin ke orang lain karena keterbatasan. Jadi aku pengen orang-orang yang belum bisa menunjukkan bakatnya itu bisa menunjukkan bakatnya secara bebas. Aku pengen seluruh siswa MTs Plus Asyukur bisa menunjukkan hal tersebut. Karena aku lihat dari beberapa siswa banyak yang mempunyai bakat luar biasa tapi mereka itu enggak mengasah bakat tersebut. Dan juga mereka tuh bingung. Malu-malu mungkin ya? Malu-malu. Jadi kamu pengen melatih kepercayaan dirinya juga berarti ya? Karena kalau misalnya kita punya potensi tapi kita nggak nunjukin ke orang lain, itu bakal sia-sia menurut aku. Betul sih. Karena kalau misalnya kita punya bakat tapi kita berpendam, terus tuh pas kita udah bertumbuh dewasanya kita, nanti malah justru kita menyesal akan hal itu, kayak memendam bakat-bakat kita. Kayak ngelihat teman-teman kita nih udah sukses di bakatnya masing-masing, tapi kitanya tuh masih nge-stuck di situ-situ aja gitu ya kan. Masya Allah guys. Aku ini sih takjub melihat public speaking ketos MTs Plus Asyukur saat ini. Oh, kemarin juga sempat aku ini podcast pas pertama kali aku podcast sama ex-nya, ex ketua OSIS. Periode sebelumnya ya? Iya, 2023, 2024. Siapa namanya kalau nggak salah? Kak Kansa Azalia. Ya, Azalia. Sekarang dipimpin oleh Kalista Nadifa Atira alias Kendall Jenner
dari Bekasi. Aku asli Tangerang, enggak? Tangerang. Kamu orangnya asli mana sih? Tangerang. Tangerang? Iya. Dua-duanya orang tua? Kalau ayahku asli Tangerang, tapi kalau bundaku dulu ngerantau dari Jakarta ke Tangerang. Dari Jakarta ke Tangerang? Iya. 1 jam? ngerantau 1 jam. Jakarta ke Tangerang kan gak lumayan jauh ya, Ngerantau. masih deket-deket. Tangerang, Jakarta. Oh, namanya bukan ngerantau berarti. Namanya apa? Jalan-jalan. Pindahan. Oh, pindah. Ngerantau jauh banget ya. Jakarta ke Tangerang 24 jam kalau nggak salah. Oke. Jauh banget di Jakarta ke Tangerang. Tangerang kan negara Vietnam, di Vietnam bukan sih Tangerang tuh? Tangerang tuh di Tangerang tuh keren guys, karena ada MTS Plus Asyukri ya. Deket situ Cipondok lagi. Wisata paling wow. Minum dulu. Ini biasanya kalau hari Rabu nih ada Rapipah. Rapipah itu program OSIS juga. apa tuh? Rabu pilah sampah. Produk pilah sampah, berarti ngapain tuh Rapipah? Jadi ini kan kita pakai botol plastik ya. Nah, botol plastiknya ini dipisahin, diolah. Jadi labelnya dikupas, terus botolnya juga, tutup botolnya juga dipisahkan. Terus botolnya juga diremes. Terus nanti diangkut ke TPA. Tapi biasanya ini buat tutup botol bisa dibuat kerajinan gitu ya? Iya, alhamdulillah hari ini kita juga lagi menyaksikan mengadakan kegiatan aksi nyata kita, yaitu membuat kerajinan dari botol plastik. Tadi kamu buat apa? Aku apa tadi ya? Bunga kalau nggak salah ya. Bunga. Benar, aku minum dulu ya. Boleh. Ini airnya jauh ini. Tadi aku sempat sebelum podcast ini aku ngumpulin air dulu ke ini. Kemana tadi tuh negara Poris? Negara Poris jauh ini airnya. Cuma tadi Poris kesini 43 jam. Enggak, aku tadi macet jadi 48 jam. Oh, 2 hari. 2 hari. Jadi aku kesini tuh jauh-jauh cuman buat ngambil air ini doang ini. 2 hari. Keren. Effort. Ya, effort dong. Oh iya. Sebelum lanjut, aku pengen minta kamu kasih motivasi ke buat yang nonton. Oke. Jadi motivasi dari aku itu semakin lama kamu mulai, semakin lama juga kamu sukses. Jadi kalau misalnya kamu punya impian atau punya cita-cita, mulai dari sekarang. Kamu belajar dan mempersiapkan hal tersebut supaya nanti kamu bisa semakin cepat untuk menggapai cita-cita tersebut. Oke. Jadi tahu nggak teman-teman, aku tuh dulu menjadi ketua OSIS ini sebenarnya sudah aku rencanakan dari awal. Jadi aku tuh nggak yang dari kelas 8 langsung jadi ketua OSIS langsung dipilih gini. Aku dari kelas 7 tuh udah mulai belajar tentang organisasi, kepemimpinan, dan sampai akhirnya aku mengejar cita-cita tersebut di kelas 8 dan alhamdulillah tercapai. Mantap. Paslon berapa? 01. Kan kalau saya kemarin tuh si Kamila itu dia masuk OSIS sudah 1,5 tahun. Iya. Kamu berapa? Aku kalau di pengurus OSISnya itu 6 bulan. 6 bulan. Kalau terus sebelum menjadi pengurus OSIS, aku juga menjadi Grandis, yaitu gerakan disiplin siswa yang diadakan di MTS Plus Asyukriya. Hanya di MTS Plus Asyukriya ya? Betul. MTS Plus Asyukriya, Masya Allah. Di negara Tangerang. Negara baru. Negara baru. Jauh itu dari Jakarta. Terus gimana sih kamu buat menjaga kekompakan tim? Untuk menjaga kekompakan tim, pasti kita harus mengenal tim tersebut, mengenal anggota tersebut. Biasanya aku tuh banyak ngobrol sama mereka, tapi kalau yang laki-laki aku masih kurang. Tapi untungnya aku ada wakil juga, jadi wakilku ini yang ngobrol sama teman-teman yang laki-laki dan kita saling sharing juga. Tapi sampai saat ini aku pengen mengembangkan semua anggotaku dan mengenal mereka lebih dekat. Jadi biasanya aku nggak cuma deket sama 1 orang atau 2 orang atau 3 orang itu di organisasi. Tapi semua anggotaku, insya Allah aku akan berusaha kenal mereka lebih baik. Emang anggotanya berapa? 18. 18. Kalau yang perempuan itu 10.
Yang laki-laki itu 8 orang. Berarti wakilnya itu cowok ya? Iya, laki-laki. Cewek cowok, ketuanya perempuan, wakilnya cowok, saling melengkapi. Terus ada nggak sih sosok yang menginspirasi kamu? Enggak, sosok yang menginspirasi kamu dari gaya sifat kepemimpinan. Jadi kayak idol lah. Kalau kepemimpinan ya, kepemimpinan sebenarnya ayahku sendiri. Karena ayahku menjadi ketua juga di kerjaannya. Terus dia juga kepala keluarga. Yes. Jadi biasanya aku tuh selalu sharing-sharing ke ayahku. Ayah, aku tuh Nadifa ini kan menjadi ketua OSIS ya. Apa yang harusnya Nadifa ini lakukan supaya bisa memajukan organisasi tersebut? Misalnya aku selalu nanya ayahku dengan ayah aku itu, aku insya Allah terjawab semuanya. Jadi ayahku tuh benar-benar sosok pahlawan yang sangat menginspirasi bagi aku. Berarti kamu sering ini ya ngobrol deep talk gitu sama ayah kamu? Sering main. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau misal dari luar, kayak selain dari keluarga, ada nggak sih kayak sosok yang menginspirasi kamu gitu? Aku senang sama Shirley Anavita. Siapa itu? Itu public speaker. Dan dia tuh juga sering mengisi kayak webinar-webinar gitu. Dan dia juga seorang kayak suka menyuarakan tentang politik atau ya pokoknya itu tokoh inspiratif. Itu di Indonesia? Iya, Indonesia. Nggak tahu lagunya. Indonesia. Cinta Indonesia. We love Indonesia. Oh iya, tadi kan kita ngebahas pemimpin. Menurut kamu tuh pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain. Jadi kalau menurut aku sendiri, pemimpin itu kita dapat masuk ke pikiran orang lain dan mempengaruhi mereka sehingga bisa mengikuti tujuan bersama. Pemimpin itu namanya pemimpin. Selain mempengaruhi, mereka tuh juga harus menggerakkan. Karena selain mempengaruhi, kita kan harus ada kerja nyata juga kan, aksi nyata. Dan itu harus butuh satu orang untuk menggerakkan mereka. Itu disebut pemimpin. Pemimpin adalah sosok orang yang harus menggerakkan aksi nyatanya, jangan cuma omong doang ya. Betul. Dan ada nggak sih kayak pelajaran yang paling berharga pas kamu jadi ketua OSIS? Pelajaran yang paling berharga itu adalah punya tanggung jawab yang besar. Aku dapat belajar kalau ternyata teman-teman itu keren-keren. Jadi kita saling melengkapi, yang dimana di organisasi itu kita punya orang-orang yang memang ahli di berbagai bidang, sehingga orang itu disatukan, dikumpulkan, dan untuk menggerakkan organisasi tersebut. Menyempurnakan, saling melengkapi. Kalau sangat bangga. Karena kalau misalnya Terus harapan kamu, ini kan berarti kan tinggal 1 semester lagi kamu ya? 1 semester. Terus habis 1 semester pergantian periode. Aku minta harapan kamu di OSIS yang kamu pegang sekarang sama OSIS yang akan datang. Jadi di OSIS aku yang sekarang mungkin masih ada beberapa kekurangan, tapi aku akui aku juga ingin OSIS saat masa periode aku ini banyak berkembang, tapi tetap aja setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, aku ingin kalian ini memperhatikan kekurangan-kekurangan yang OSIS periode perbuat, jadi bisa dibenarkan di periode selanjutnya. Jadi nggak cuman stuck di situ-situ aja, kayak OSIS dulu tuh kayak gini nih, jadi kita harus ngikutin gini. Enggak guys, kalian tuh harus berkembang. Jadi ikutin yang baik, buang yang buruknya. Gitu. Semangat untuk OSIS periode selanjutnya. Jadi saling upgrade. Berkembang, jangan di situ-situ aja. Nanti kalau situ-situ aja tertinggal. Terus nggak upgrade, tidak menarik. Mungkin terakhir,
pesan yang kamu ingin sampaikan ke murid-murid atau penonton buat kedepannya atau sekarang-sekarang ini? Jadi kalau kamu punya impian atau cita-cita, kembangin itu dari sekarang. Aku benar-benar mohon untuk kalian kembangin itu dari sekarang. Karena kan kita nggak tahu ya beberapa hari ke depan kita tuh bakal jadi apa. Nah, beberapa hari itu kita berusaha di hari yang sekarang untuk menjadi beberapa hari ke depan. Ngerti? Ngerti. Ini gitu. Intinya mulai dari sekarang untuk berkembang ke depan. Benar gak? Betul. Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya hari ini kalian nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat satu kegiatan bermanfaat, itu mungkin juga nggak bakal bermanfaat ke depannya. Gitu. Jadi carilah kegiatan yang bermanfaat. Temuin minat dan bakat kamu supaya kamu tahu arah jalannya itu kemana. Gimana? IMTS plus Asyukri ya. Keren. Kelas 8. Angkatan 39. 39, sorry. Astagfirullahaladzim, ini dia lupa sendiri guys. Maaf. Sendiri lupa ini. Kamu selain ini, selain jadi ketua OSIS, kamu ikut organisasi apa lagi? Aku selain menjadi ketua OSIS, menjadi ketua Ramasta juga, yaitu Ratu Jaro MTS plus Asyukri. Masya Allah, ada namanya juga. Terus aku juga sebagai bendahara PMR. Apa lagi? Dan aku ikut organisasi luar juga, itu sebagai brand ambassador Maju Bersama OSIS. Masya Allah, ya Allah. Capek gak sih? Capek, kalau bisa bilang capek, karena capek itu wajar ya. Betul. Lagi kegiatan yang banyak di waktu yang sempit. Tapi itu kan sebagai pelajaran bagi kita, kalau misalnya kita udah ada tanggung jawab tersebut, kita harus siap untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Kita nggak boleh ketinggalan kewajiban-kewajiban yang harus dijalani, itu harus semuanya dituntaskan. Ketua OSIS, Ketua Ramasta, apa lagi? Bendahara PMR, sama satu lagi brand ambassador. Iya. Dan ambassador Maju Bersama OSIS. Maju Bersama OSIS. 4. Satu lagi, kamu berapa saudara? 2. Anak berapa? Pertama. Anak pertama, 5 tuh. Aduh. Aku pengen deh kayak kamu. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang mungkin banyak orang-orang lontarkan kepadaku. Tapi sebenarnya tuh kita semua bisa keren dengan cara kita sendiri. Gitu. Jadi kita ini kan manusia ya, manusia itu pasti berbeda, diciptakan berbeda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tuh pasti punya minat dan bakat yang berbeda. Jadi aku ingin kasih saran ke kalian untuk kenali diri kamu terlebih dahulu. Kamu nih minatnya di mana, bakatnya di mana, dan kalau misalnya kamu udah tahu, kembangin hal tersebut. Gitu. Kebetulan aku ini kan minatnya emang di organisasi, dalam kepemimpinan, dan aku juga orang yang suka mencoba hal baru. Jadi kayak aku ikut PMR, aku ikut nari, aku ikut pramuka juga aku ikut. Nah dari situ aku tahu, oh aku nih sukanya di bidang ini nih. Nah jadi kalau untuk kedepannya mungkin aku bakal fokusnya ke sini. Jadi aku udah tahu jalan aku tuh di kemana aja. Ya Allah. Aduh. Aku takjub banget guys sama sosok ketua OSIS ini. Karena tuh aku takjub tuh gara-gara dia bisa membagi waktu. Pertama, itu paling utama. Dia bisa membalanskan waktu bersama keluarga, organisasi, dan organisasi lainnya. Apalagi menjadi seorang kakak, anak pertama lagi. Itu pasti Jadi kakak tuh gak mudah guys. Kita tuh harus ngasih contoh ke adik kita. Kita tuh harus gini-gini biar adik kita tuh gak kayak gini. Jadi harus jadi contoh pokoknya. Di balik itu kamu jahil kan tapi? Tuh, itu nge-play. Musical attack. Aduh, itu jadi malu. Tidak. Aduh. Nah ini kali ini narasumbernya sangat masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini jauh-jauh ya guys, ini dari
Dari Cipondoh, negara Cipondoh, aku panggil ke negara MTS Plus Asyukriah cuman buat podcast. Sebenarnya bukan dari Cibodas guys, aku tuh Kunciran. Lagi lebih jauh lagi. Kunciran itu kalau nggak salah kalau dari MTS itu 30 menit. aku biasanya ke sana itu 36 jam. Wah. Apalagi macetnya. Ya itu macetnya di ini Di Cepete kadang terus di sama di negara kantor polsek itu. bener itu macet banget soalnya Ya jalannya Allah. kecil banget. Itu ya Dari gede Allah. terus jadi kecil. Itu jauh. Kayak dari itu perempatan kan ya? Iya. Itu udah jauh banget itu antara pelabuhan negara India, sebelah kanan India, sebelah kirinya itu Malaysia, depannya itu Arab, belakangnya Cipondoh. Itu macet banget di situ. Aduh kadang aku kayak, ya Allah lama banget ya Allah. Kadang tuh aku pulang jam 5. Nyampe maghrib. Tuh lama banget. Maghribnya bulan depan bukan? Maghrib bulan depan. Iya, maghrib. Nunggu maghrib tuh kira-kira bisa sampai 50 jam. Terus biasanya kan aku kalau pulang sekolah tuh suka jemput adek dulu ya. Ngaji, adekku ngaji. Nah itu nyampe-nyampe bisa 6:30 malam. Langsung malam. Ini kan bulan Mei. 6:30. Sekarang kan jam 5. Berarti bisa-bisa 6:30 bulan Juli. Udah mah sama ya, aku ketemu ada di kelas baru deh. Berarti kelas 9 berarti ya? Oh iya kan kelas 8. Aduh. Pasti nanti ada-adanya ini dari berbagai negara. Ada negara Poris. Negara Poris, negara Cipondoh, negara Cipete, negara Banjar. Kamu tahu ada yang satu negara sama aku, Kunciran. Jangan sama aku juga. Pinang. Oh Pinang. Oh deketan dong Pinang. Iya cuman ya kalau misalnya macet bisa 60 jaman. Pinang tuh kecamatan kan? Iya. Berarti Iya kecamatan kalau nggak salah. Kunciran tuh juga kecamatan Pinang. Berarti sama Pinang. 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 Hidup Pinang. Aduh. Jadi tuh Cipondoh itu tuh punya negara Tangerang. Nah di negara Tangerangnya itu ada negara lagi namanya negara Cipondoh. Nah Cipondoh lagi tuh ada negara lagi negara MTS. Aduh, banyak banget negara-negara. Gak apa-apa yang penting cinta MTS. Kamila generasi Apa itu? Asyukriah. Itu Mars Asyukriah. Syukur ya. Kalimat Asyukriah. Kamila. Generasi Asyuk. Kamila bukannya itu yang kemarin aku podcast ya? Aduh, itu beda lagi. Kamilah. Kami. Kami. Yang kemarin Kamila. Ya, ini Kamilah. Sama Kami, koma lah. Kamila generasi Asyuk. bersatu dalam dakwah. Ini ketua OSISnya udah sibuk tapi masih bisa menghibur ya teman-teman. Aduh, karena kalau misalnya kita jadi pemimpin yang apa ya? Yang gimana ya? Cool. Ya cool, terus cuek, terus kayak menyeramkan, ganas-ganas gitu. Itu nanti orang lain malah takut. Malah mereka nggak mau komunikasi sama kita. Jadinya mereka nggak terbuka sama kita. Kan benar nggak? Betul. Aduh, lucu guys. Dia menghibur banget. Tapi pernah gak sih kamu kayak ikut-ikut lomba beberapa gitu? Pernah. Lomba apa? Aku dulu pernah ikut lomba nari tradisional. Itu tari Bali. Tari Bali. Nah, itu kebetulan lagunya ini, lagu sama gerakannya aku yang buat sendiri. Iya betul. Jadi dulu pas SD itu itu aku buat soundnya sendiri dari kayak instrumen alat musik gitu di YouTube. Terus aku buatlah gerakannya. Nah, akhirnya aku ajarin lah ke pak guru aku. Nah, di situ aku membuat tim. Itu dari hasil seleksi. Seleksi teman-teman kelas aku sama enggak kelas aku doang. Teman-teman dari seluruh angkatan sama adik kelas juga. Ada yang kelas 4 sama kelas 5. Nah, alhamdulillah itu timnya ada 6 orang. Termasuk aku. Dan aku yang ngajarin ke mereka gerakannya. Alhamdulillah yang pertama itu kita cuma juara harapan 2. Wow. Terus kita lomba lagi, kita ngasah lagi, kita benerin lagi gerakannya dan juara 3. Masya Allah. Terus kamu inget itu? Iya nih. Itu pas kamu bikin gerakan kamu videoin atau Iya, aku videoin. Apa? dancer kamu ya?
Apa? Dancer. Bisa dibilang gitu. Aduh. Wow, bikin itu berapa menit? Itu 5 menit. 5 menit. Lumayan loh itu. 5 menit gerakan sendiri lagi. Kita siapa tahu nanti kamu ke depannya bikin boy band sendiri. Boy band, berarti girl band. Oh iya, boy band, girl band, betul. Tapi jujur sekarang itu aku udah jarang nari. Karena aku punya skill baru yang menurut aku pengen kembangin di situ lagi, itu public speaking. Bercabang. Kebetulan aku juga udah lomba Syarhil di Kecamatan Cipondo, tapi belum mendapat hasil yang sempurna. Dan itu aku ikut lombanya juga sama Kamila. Kamila generasi. Kamila tapi panas gak sih di rumah? Maafin aku Kamila. Aduh. Tapi justru kalau misal kita selalu berhasil, justru malah nanti kita bakal membanggakan, tapi nggak bakal di-upgrade, ngerti gak? Kalau misal kitanya itu selalu berhasil, kita bakal selalu kayak sombong. Kita nggak mau belajar lagi karena kita kayak aku udah keren gini nih. Udah selalu menang gitu. Iya. Jadi kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah tempat untuk belajar. Kita belajar dari kegagalan, kita bangkit untuk mendapat hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Betul. Kalau kita gagal, kita bangkit, kita sukses. Nah itu namanya gagal. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kita gagal, kita bangkit, nah kita sukses. Nah itu dari pelajaran dari gagal. Itu juga pernah gagal. Jadi gagal itu wajar teman-teman. Asal kalian mau bangkit untuk menggapai kesuksesan tersebut. Jadi kalau gagal, jangan gagal terus. Berusaha terus, berani mencoba, dan juga belajar untuk menggapai yang kamu impikan tadi. Kendall Jenner kalau nggak salah pernah gagal juga kayaknya. Kan nggak tiba-tiba jadi penyanyi langsung sukses. Kendall Jenner tuh apa sih? Model kan? Kendall Jenner, kamu. Aduh kok aku sih? Oh dia Kendall Jenner guys. Sendal Jenner. Kamu sendal Jenner. Kembarannya Kendall Jenner. Nama aku sama Kalista. Kayaknya tuh, C sebentar sih. Cendal Cendol. Jenner. Cendol Jenner. Makanan favorit aku cendol. Minuman. Minuman. Tapi kan cendol dimakan. Iya sih benar. Berarti airnya itu Minuman. cendol itu makanan. Kamu kalau misalnya lagi capek, larinya kemana? Larinya ke diri aku sendiri. Jadi aku kalau lagi capek itu, aku tuh berusaha untuk punya waktu sendiri. Jadi kayak aku makan makanan favorit. Itu dia. Cendol. Aduh, iya betul. Salah satu cendol. Terus aku melakukan hobi aku. Aku punya hobi banyak. Hobinya apa? Aku punya hobi nari. Terus kadang aku suka ngedit. Aku kadang suka olahraga di rumah. Terus aku kadang suka nulis. Biasanya aku kalau misalnya capek nulis sendiri. Justru bukannya orang capek itu istirahat. Istirahat ya, tapi istirahat itu pikiran pasti masih banyak. Sementara kalau kita menulis, kita menuangkan pikiran kita dalam tulisan tersebut. Oh, tulisan kamu itu cerita tentang kamu. Betul. Aku kira cerita tentang ngerjain PR. Mumet. Oh, itu baru mumet. Tapi kalau kamu beli pancong ya? Iya betul. Di deket negara aku guys. Negara Pinang. Keren. Itu enak. Pancong. Kalau misalnya kalian tahu pancongnya di mana, kalian beliin aku juga nggak apa-apa. Alamat aku tuh ada di Kunciran Indah, Jalan Haji Kam. Aduh, ketahuan. Astaga. Aduh. Yaudah deh. Kamu tetap semangat untuk upgrade ke depannya. Kamu juga. Pasti dong. Guys, aku disemangatin guys. Kita semua itu harus berkembang. Di situ aja. Buat kalian yang pengen cita-citanya masuk atau aktif di organisasi, jangan lupa untuk selalu berusaha, berkembang,
gagal gak apa-apa, yang penting kamu selalu berkembang, mengupgrade, berusaha. Ya intinya itu, untuk menjadi lebih baik lagi. Itu dia namanya sifat kepemimpinan. Aku Kotun Nada Mumtaz Akila sebagai host dan Aku Kalisa Nadi Fatira sebagai narasumber. pamit undur diri dari podcast Jejak Kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast JK selanjutnya. Bye.